Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen MK Landasan Pendidikan dan teman-temanku, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Landasan Historis Pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 1969 sampai 1993. Yang pertama itu pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969. A. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat ini, jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Contoh, sekolah menengah zaman Jepang atau Skoto Chudako dan Koto Chugako diubah menjadi SMTP dan SMTA. Bersama dengan berjalannya revolusi fisik, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau PP dan K mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selanjutnya diawali dengan panitia perancang undang-undang atau RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Karena terganggu dengan pecahnya perang kolonial kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP terhenti dan baru dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal 5 April 1950, RUU tersebut diundangkan sebagai UU RI nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. UU RI nomor 4 tahun 1950 ini kemudian diterima oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954. Kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU nomor 12 tahun 1954. Yang B. Peletakan dasar pendidikan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Namun, setelah konferensi meja bundar tahun 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan RIS yang memberlakukan UUD RIS. Pada saat RIS kembali ke Negara Kesatuan RI, UUD RIS diganti dengan UUD Sementara RI atau UU nomor 7 tahun 1950. Setelah pemilu tahun 1955, karena konstituante gagal menyusun UUD, maka tanggal 5 Juli 1959 keluarlah dekret Presiden yang menyatakan bahwa bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajaran
berdasar asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan bangsa Indonesia. C. Demokrasi pendidikan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU RI nomor 4 tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar ini direncanakan selama 10 tahun, yaitu pada tahun 1950 sampai 1960. Pelaksanaan program ini didukung dengan PP nomor 65 tahun 1951. Karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah, maka berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 5033 tanggal 5 Juli 1950 didirikanlah kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar atau KPK PKB. Pada tahun 1952, jumlah KPKB kursus pengantar kewajiban belajar sebagai embrio SD atau SD kecil telah mencapai 3.372 dengan jumlah siswa sekitar 0,5 juta orang. Pada saat ini, demokratisasi pendidikan atau kewajiban belajar tampak sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya, PKB ditingkatkan menjadi SGB dan SGA. Selain itu, didirikan pula kursus-kursus persamaan SGB dan SGA. D. Lahirnya LPTK pada tingkat universiter. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan PKB, SGB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP serta kursus B1 dan kursus B2 untuk guru sekolah lanjutan atas. Selain lembaga-lembaga tersebut, beberapa lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan antara lain APD, Akademi Pendidikan Jasmani, ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia, Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan, dan Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka atas dorongan Profesor Muhammad Yamin, pada tahun 1954 didirikanlah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG di Konferensi Antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Negeri seluruh Indonesia di Malang tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 1960. Maka berbagai lembaga pendidikan tenaga guru, PGSLP, kursus B1, B2, dan PTPG diintegrasikan ke dalam FKIP pada universitas. Selanjutnya, pada tahun 1960-an didirikanlah IKIP yang berdiri sendiri sebagai perpindahan dari PTPG sesuai dengan UU PT nomor 22 tahun 1961. Sekalipun demikian, di beberapa universitas FKIP tetap berdiri. Selanjutnya, lahirnya perguruan tinggi. Antara tahun 1949 sampai 1961, pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 20 November 1949, Universitas Indonesia 1950, Universitas Airlangga 1954, Universitas Hasanuddin, PTPG yang kemudian menjadi IKIP 1954 sampai 1961, Universitas Andalas 1956, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada tanggal 4 Desember 1961, lahir UU nomor 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah
prinsip Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya F. Era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961 sampai 1969. Pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai penjelasan resmi tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikenal sebagai Manifesto Politik atau Manipol melalui TAP MPRS RI nomor 1 MPRS 1960. Manifesto politik tersebut ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara GBHN dan berdasarkan TAP tersebut dikeluarkan pula TAP MPRS RI nomor 2 MPRS 1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961 sampai 1969. Di dalam TAP tersebut antara lain dikatakan bahwa pembangunan semesta berencana tahap pertama ini merupakan pembangunan dalam masa peralihan menuju masyarakat adil dan makmur. Demikian pula pembangunan tersebut sifatnya menyeluruh. Dalam TAP MPRS di atas ada beberapa hal yang menarik perhatian. Antara lain, 1. Untuk mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia, maka pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing harus ditolak. 2. Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi. 3. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri, dengan pengertian bahwa para siswa atau mahasiswa berhak untuk tidak ikut serta apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Rumusan ini jelas merupakan rumusan yang dimasukkan oleh golongan politik tertentu. Jelas-jelas rumusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Setelah Presiden menyatakan Dekret 5 Juli 1959, salah satu usaha menyesuaikan pendidikan nasional dengan perkembangan politik pada masa itu, maka atas dasar instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 1 tanggal 17 Agustus 1959 dikeluarkan apa yang disebut Sabta Usaha Tama sebagai pelaksanaan instruksi di atas. Di dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan nomor 2 tanggal 17 Agustus 1961 dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapnya sebagai asas pendidikan nasional. 2. Menetapkan Panjawardana. Selain itu diselenggarakan pula apa yang disebut dengan Hari Kerida. Dalam rangka menyesuaikan segala usaha untuk mewujudkan Manipol melalui keputusan Presiden RI nomor 145 tahun 1965, pendidikan nasional dipandang sebagai sarana yang maha penting. Fungsi pendidikan nasional dipandang sebagai alat revolusi. Pendidikan harus difungsikan atau harus memiliki 5 dharma bakti pendidikan, yaitu yang pertama, membina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi atau moral Pancasila. Yang kedua, memenuhi kehidupan tenaga kerja dalam segenap bidang dan tingkahnya, manpower. 3. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional. 4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat dan manusia Indonesia baru. Setelah pemberontakan G30 SPKI dapat ditumpas, terjadi suatu keadaan peralihan masyarakat Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Dalam menegakkan orde ini terlibat secara aktif golongan intelektual yang dikenal sebagai Kami dan KPPI yang menggelorakan Tritura, khususnya dalam bidang pendidikan. Pada masa ini prinsip pendidikan Panjawardana kemudian disusul dengan sistem pendidikan nasional Pancasila. Hal ini sebagaimana isi ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1966 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya ialah membentuk manusia Pancasilais sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama,
mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik manusia. Hal tersebut diperkuat lagi dengan TAP MPRS RI nomor 34 MPRS 1967 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya melalui TAP MPR RI nomor 5 MPR 1973 tentang pencabutan produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS atau MPRS RI menyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut TAP 1 MPRS 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara. Junto TAP 34 MPRS 67 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk selanjutnya, yaitu pendidikan pada masa PJJ 1 tahun 1969 sampai 1993. Pelaksanaan Pelita 1 PJJ 1 dicanangkan mulai 1 April 1969, maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Ceki Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, dan yang kedua menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut serta mencari alternatif pemecahannya. Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahir proyek penilaian nasional pendidikan PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tanggal 26 Mei 1969. Isi SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu 2 tahun kemudian diubah menjadi 3 tahun. PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Hasil kerja PPNP dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP, sekarang Balitbang Depdikbud, yang didirikan melalui keputusan Presiden nomor 84 tahun 1969 tanggal 18 Oktober 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dasar perencanaan pendidikan yang lebih baik untuk pelita kedua, serta telah meletakkan dasar-dasar perencanaan pendidikan untuk pelita-pelita selanjutnya. Dengan hasil kerja PPNP inilah membangun pendidikan untuk PJJ 1 mulai dimantapkan. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJJ 1 terdapat beberapa kebijakan yang terus-menerus dikemukakan, yaitu yang pertama relevansi pendidikan, yang kedua pemerataan pendidikan, yang ketiga peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, yang keempat mutu pendidikan, dan yang kelima pendidikan kejuruan. Selain kebijakan pokok tersebut, terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita. Yang pertama, kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan. Kedua, pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Ketiga, dirumuskan dan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang Pendidikan lama yang telah diundangkan sejak tahun 1950. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan TAP MPRS nomor 1951
atau MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tenaga Kependidikan dan Lembaga Pendidikan, Tenaga Kependidikan (LPTK). Berkenaan dengan hal ini, dalam PJB 1 antara lain terdapat dua masalah pokok, yaitu yang pertama, kekurangan tenaga pengajar yang berwenang pada semua jenis dan tingkat pendidikan, dan yang kedua, masalah peningkatan mutu tenaga kependidikan dan LPTK. Pembiayaan. Sumber dana pembangunan pendidikan pada PJB 1 berasal dari dana rupiah dan dana yang diperoleh dari kerjasama luar negeri. Di dalam pembiayaan pendidikan terdapat berbagai sumber, yaitu pemerintah yang dapat berupa biaya rutin, biaya pembangunan, biaya impres SD, dan subsidi bantuan pembangunan pendidikan SBPP. Yang kedua, sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Yang ketiga, sumbangan untuk Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan BP3. Kualitas pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, selama PJB 1 telah banyak upaya pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. HAR Tilar menunjukkan kualitas pendidikan pada PJB 1 antara lain dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, dana pendidikan dasar belum memadainya dan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 1991, unit kos untuk siswa SD tidak lebih dari $5, sedangkan negara maju menyediakan 105, Yang kedua, kelulusan SD. Persentase jumlah siswa yang menamatkan SD pada tahun 1989 sekitar 70%, sedangkan di negara maju mencapai 91%. Data ini menunjukkan pula bahwa SD kita pada saat itu mengalami ketidakefisienan dengan data rasio input-output sebesar 70%, sehingga rata-rata waktu yang diperlukan untuk menamatkan SD adalah 8,5 tahun. Presentasi membaca komprehensif juga dinilai sangat kurang dibandingkan dengan di negara maju. Yang keempat, dana serap terhadap isi kurikulum rata-rata hasil EBTANAS murni siswa SMA pada tahun 1987 sampai 1990 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dipersilahkan moderator dikembalikan ke moderator kembali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.